nggak bisa di. Nah. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman semuanya, sebelumnya terima kasih kepada teman-teman semuanya yang sudah menyempatkan hadir pada penyuluhan hari ini. Satu kebanggaan bagi saya bisa hadir di depan teman-teman semuanya untuk menyampaikan sebuah penyuluhan, sebuah materi mengenai remaja. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Reza Kurniandi. Saya sekarang sedang duduk di semester 5, jurusan Bimbingan dan Konseling Islam, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung. Baik teman-teman semuanya, untuk mengefektifkan waktu, langsung saja kita mulai pada materinya. Insya Allah di sini saya akan membahas mengenai program genre dalam menyiapkan kehidupan masa depan bagi remaja. Sebelumnya, sebelum masuk ke materi, saya ingin bertanya terlebih dahulu kepada teman-teman semuanya. Ketika saya atau ketika Anda mendengar kata remaja, apa yang ada di pikiran kalian? Silahkan, ada yang mau berpendapat? Apa? Masa labil, ada lagi? Oke. Jadi teman-teman benar ya, apa yang diucapkan tadi oleh saudara Sofirin bahwa remaja dalam masa labil. Benar sekali, itu remaja merupakan masa labil, masa di mana emosi yang ada di dalam remaja itu sedang labil-labilnya, sedang naik turun dan mungkin tidak stabil. Nah, selanjutnya, siapa sih remaja itu? Siapa sih remaja? Remaja adalah poin pertama bahwa remaja adalah masa peralihan dari anak-anak remaja. Kita tahu bahwasanya ketika sudah menginjak anak-anak, ketika kita sudah ada di fase akhir anak-anak, kita mulai masuk ke masa remaja. Yang mungkin bisa dibilang kalau di sini di Indonesia bisa dibilang anak baru gede atau ABG. Nah, itu dinamakan remaja. Selanjutnya, remaja biasanya berada pada rentang usia 12 sampai 24 tahun. Jadi dikatakan remaja jika seseorang itu atau manusia itu ada pada usia 12 sampai 24 tahun. Nah, ada juga yang menyebutkan bahwasanya remaja itu dibagi menjadi 3 fase. Yang pertama ada fase remaja awal, ada fase remaja pertengahan, dan fase remaja akhir. Fase remaja awal itu biasanya rentang usianya 12 sampai 15 tahun yang bisa dikatakan usia-usia SMP. Nah, usia-usia SMP itu bisa dikatakan remaja awal. Lalu remaja tahap pertengahan itu adalah rentang usia 15 sampai 18 tahun. Nah, biasanya itu ada pada fase remaja di usia SMA. Dan terakhir ada remaja tahap akhir, itu ada di 18 sampai 24 tahun. Nah, itu dinamakan remaja akhir. Biasanya orang-orang yang sudah kuliah seperti itu. Selanjutnya, bagaimana sih karakteristik remaja? Setelah kita tahu bahwa remaja itu masa peralihan, remaja itu ada pada rentang usia 12 sampai 24 tahun. Berarti kita semua di sini termasuk kepada remaja. Nah, selanjutnya, apa sih karakteristik dari remaja? Oke, langsung ya. Untuk karakteristik dari remaja itu sendiri, yang pertama adalah mulai jatuh cinta. Selanjutnya, remaja mempunyai emosi yang tidak stabil. Selanjutnya, mempunyai semangat yang tinggi. Ya, tentu saja ya, seorang remaja tentunya mempunyai semangat yang tinggi. Di dalam Al-Quran juga disebutkan bahwasanya dalam Quran surat Ar-Rum ayat 54 disebutkan bahwa manusia dilahirkan itu pertama lemah. Nah, setelah lemah itu akan ada kekuatan, dan setelah kekuatan itu akan ada lagi kelemahan. Nah, di sini yang dimaksud kekuatan itu adalah pada saat manusia ada di fase remaja. Nah, jadi kita semua mempunyai semangat yang tinggi karena Allah Subhanahu wa taala juga sudah menentukan bahwasanya remaja, di usia remaja kita mempunyai kekuatan, kita mempunyai semangat seperti itu. Jadi karakteristik yang ketiga yaitu mempunyai semangat yang tinggi. Selanjutnya, sering berkumpul dengan teman sebayanya. Selanjutnya, mempunyai
rasa ingin tahu yang tinggi. Dan yang terakhir adalah mempunyai ego yang sangat tinggi. Selanjutnya, tantangan menjadi remaja. Setelah tadi kita mengetahui tentang apa itu remaja dan apa itu karakteristik dan bagaimana karakteristik remaja, sekarang kita masuk kepada tantangan menjadi remaja. Ya, kita ketahui bahwasanya remaja ini ketika kita masuk ke remaja, ke usia remaja, pasti banyak sekali tantangan yang akan kita rasakan. Di antaranya pergaulan bebas. Oke, teman-teman semuanya, ya mungkin kita ketahui ya bahwasanya usia remaja adalah usia yang bisa dikatakan bebas lah. Maksudnya bebas, orang tua biasanya lebih membolehkan orang tuanya untuk bergaul, membolehkan anaknya untuk bergaul ke siapapun. Biasanya di sana timbullah tantangan untuk remaja. Tantangannya apa? Pergaulan bebas. Pergaulan bebas, bagaimana orang itu remaja itu bergaul dengan bebas tanpa ada batasan. Nah, tapi saya yakin di sini teman-teman semuanya remaja yang insya Allah remaja yang hebat, remaja yang soleh dan soleha, dan remaja yang akan dirindukan surga. Ada yang ekonomi masyarakat menengah ke bawah dan ada ekonomi masyarakat yang menengah ke atas. Nah, ekonomi masyarakat yang menengah ke bawah itu biasanya karena dia tidak mempunyai tidak mempunyai materi yang banyak, akhirnya stres dan mengaktualisasikan stresnya itu kepada melakukan hal-hal yang tidak atau melakukan hal-hal yang negatif seperti itu. Nah, selanjutnya ada juga yang ekonominya itu menengah ke atas. Nah, ini juga menjadi salah satu problem. Kenapa? Karena banyak sekali orang-orang yang berkecukupan, orang-orang yang hidupnya mewah gitu. Tapi dia juga tidak bisa menempatkan dirinya itu, tidak bisa mengaplikasikan si kecukupannya itu kepada suatu hal yang positif. Tapi bahkan ada yang foya-foya atau misalkan bersukaria, minum-minum keras dan lain sebagainya. Itu salah satu dampak ekonomi masyarakat kepada remaja. Selanjutnya adalah faktor yang kedua dari faktor eksternal adalah pengaruh teman sebaya. Nah, teman-teman semuanya, teman sebaya juga mempengaruhi pergaulan kita. Teman sebaya yang baik pasti akan menimbulkan pergaulan yang baik juga. Tapi ketika teman sebaya kita buruk atau teman sebaya kita melakukan hal-hal yang negatif, pasti kita juga akan membawa ke hal-hal yang negatif. Seperti itu. Selanjutnya, faktor yang kedua adalah faktor internal. Faktor internal ini adalah faktor yang ada pada diri si remaja itu atau pada lingkungan keluarga remaja itu sendiri. Nah, di sini faktor internal ada 2 poin juga. Yang pertama adalah cara pengasuhan anak dan yang kedua adalah keluarga yang tidak harmonis. Oke, yang pertama cara pengasuhan anak. Cara pengasuhan anak yang baik pasti akan menimbulkan atau akan menghasilkan anak yang baik pula. Tapi jika cara pengasuhan anak yang kurang baik, anak sering dibentak-bentak, anak sering dimarahi, itu pun akan mempengaruhi tumbuh kembang anak tersebut, sehingga nantinya anak tersebut karena sering dimarahi di lingkungan keluarganya, maka dia akan mencari kesenangan di luar. Seperti itu. Lalu yang kedua adalah keluarga yang tidak harmonis. Ya, keluarga yang tidak harmonis, keluarga yang yang sering ribut, itu juga akan menjadi dampak, akan menjadi faktor remaja bisa bergaul bebas, mencari kesenangan di luar dari keluarga itu sendiri. Gitu, teman-teman. Selanjutnya adalah upaya pencegahan penyimpangan pada remaja. Nah, tadi kan ada beberapa penyimpangan pada remaja seperti pergaulan bebas, mengkonsumsi narkoba dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita masuk kepada upaya pencegahan penyimpangan remaja. Bagaimana cara kita mengupayakan agar remaja terhindar dari penyimpangan remaja yang tadi? Nah, yang pertama adalah
ciptakan keluarga yang harmonis. Jadi menciptakan keluarga yang harmonis ini bukan hanya tugas orang tua, tapi tugas kita juga menciptakan keluarga yang harmonis. Salah satu cara kita untuk menciptakan keluarga yang harmonis adalah berkomunikasi yang baik dengan orang tua. Jadi apapun yang ada, apapun masalah, sekecil apapun masalah, kita sampaikan kepada orang tua. Kita bicarakan dengan orang tua. Apa yang kita mau, apa yang orang tua mau, sehingga kita bisa menciptakan keluarga yang harmonis. Selanjutnya, yang kedua adalah tidak menyamaratakan antara remaja satu dengan yang lainnya. Ya, mungkin ini salah satu problem juga. Banyak problem di Indonesia yang seperti ini. Ketika anaknya dibandingkan dengan yang lain, misalkan anak si itu mah ngasih prestasinya baik, anak si itu mah ranking hiji, anak si mah ranking 2, tapi nah kamu tidak bisa seperti itu. Nah, itu akan menjadikan mental dari remaja itu menjadi turun, menjadi down. Jadi bagaimana kita sebagai remaja bisa membangun semangat teman kita agar ketika orang tersebut dibandingkan dengan orang lain, kita bisa menyemangatinya bahwa tidak seperti itu. Ini adalah salah satu slogan dari BKKBN untuk remaja. Namanya adalah Salam Genre, Salam Generasi Berencana. Nah, mungkin teman-teman semuanya ada yang tahu atau ada yang pernah lihat orang-orang atau teman-teman kalian biasa kalau misalkan di foto seperti ini atau Salam Genre. Nah, itu apa sih maknanya? Maknanya adalah seperti ini. Pertama, jari telunjuk dan ibu jari ini menyatu menjadi angka 0. Ya, menjadi angka 0. Artinya apa? Kita tidak boleh, atau itu artinya zero, atau tidak boleh melakukan sesuatu, tidak boleh melakukan apa-apa. Artinya 0. Tidak boleh melakukan apa? Nah, di sini ada tiga yang tidak boleh remaja lakukan. Ada apa saja? Yang pertama, kan di sini katakan tidak pada nikah dini. Pada nikah dini di Salam Genre ini katakan tidak atau tidak boleh nikah dini. Yang kedua, seks pranikah, dan yang ketiga adalah nafsa. Jadi di sini artinya genre ini adalah Salam Genre ini adalah ini, katakan tidak pada pernikahan dini, katakan tidak pada seks pranikah, dan katakan tidak pada nafsa. Nah, sekarang ketika kita akan membuat rencana, silakan teman-teman siapkan kertasnya. Ada beberapa langkah ya teman-teman, mohon maaf. Yang pertama adalah siapkan kertas dan alat tulis. Kertasnya itu tadi yang warna putih yang sudah dibagikan, silakan untuk disiapkan. Selanjutnya, langkah kedua adalah tulislah rencanaku 5 tahun ke depan. Maksudnya gini, silakan mau kertasnya gini atau mau kertasnya gini, terus tuliskan di atasnya rencanaku 5 tahun ke depan. Silakan ditulis. Selanjutnya, setelah kalian menuliskan rencanaku 5 tahun ke depan, langkah ketiga adalah tulislah sebuah kata atau kalimat yang menjadi motivasi di hidup kalian, seperti moto kalian atau kata-kata yang selalu memotivasi diri kalian. Mau kata-kata, mau satu kata, mau satu kalimat, silakan. Boleh. Kita masuk pada tahap keempat. Tahap keempat ini, tulislah nama kalian dan tanggal hari ini. Dan tahap kali ini adalah tulislah semua rencana atau target kalian selama 5 tahun ke depan. Maksudnya seperti ini.
Silakan tuliskan apapun yang ingin kalian mau. Misalkan saya ingin kuliah, saya ingin menikah, saya ingin mempunyai usaha, atau saya lulus kuliah, atau apapun itu, silakan tulislah sebanyak-banyaknya harapan kalian atau target kalian atau rencana kalian selama 5 tahun ke depan. Mau 1, mau 2, mau 3, silakan boleh tuliskan apapun harapan kalian. Ketika kalian ingin menghubungi saya atau ketika kalian ada yang ingin ditanyakan mengenai program Gendry atau ada yang ingin ditanyakan mengenai konseling dan lain sebagainya, silakan kalian bisa hubungi saya di WhatsApp saya di 0895